Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Nova Arianti dapat kembali hadir dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, Ruang Sehat, saat ini kita tengah melaksanakan ibadah bulan puasa Ramadan. Selama berpuasa, tubuh tidak mendapat asupan makanan dan minuman kurang lebih selama 14 jam. Hal tersebut tentu dapat berpengaruh bagi tubuh. Asupan ketika sahur dan berbuka puasa menjadi peran penting agar tubuh tetap sehat selama berpuasa. Nah, di Ruang Sehat episode kali ini kita membahas mengenai sehat dan bugar selama berpuasa bersama dengan narasumber kita, yakni ada Bapak Catur Yuda Murtopo selaku Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kabupaten Tabalong. Halo Pak Yuda, gimana kabarnya nih dan puasanya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Selama sampai 2 hari ini kita berpuasa, alhamdulillah lancar semua. Alhamdulillah Pak ya. Amin. Ya, langsung saja nih Pak berbicara mengenai puasa. Kan kita tadi sudah membahas bahwa tidak berpuasa nih selama kurang lebih 14 jam. Sebenarnya menurut kesehatan ada nggak sih Pak manfaat dari puasa ini bagi tubuh? Baik, untuk manfaatnya sendiri sebetulnya kita sudah tahu ya, dimana saja bahwa puasa ini sendiri punya banyak manfaat. Bisa kita lihat di infografis bahwa bisa memperbaiki kondisi secara medis ya, secara umum. Kemudian juga menyehatkan jantung. Nah, karena apa? Karena banyak makanan-makanan, kemudian juga kita diupayakan untuk selalu istiqomah, kemudian untuk sabar selalu juga, sehingga fungsi jantung memompa dengan normal selain juga fungsi makanannya, kemudian mengurangi resiko kanker. Ya, karena asupan makan dan yang lain-lainnya juga terjaga. Kemudian menjaga berat badan. Selain itu menjaga sensitivitas insulin. Nah, ini juga menarik sekali. Kalau untuk menjaga sensitivitas insulin ini tadi ada beberapa penelitian juga, salah satunya oleh National Institute of Health, di mana orang dengan diabetes tipe 2 mereka secara signifikan, penelitian tersebut secara signifikan dapat menurunkan gula darah. Nah, jadi untuk mengurangi resistensi tadi akan memperbaiki sensitivitas insulin. Jadi itu kaitannya. Jadi untuk yang orang dengan gejala atau memiliki keluhan penyakit gula darah yang tinggi dengan yang terkontrol bisa melaksanakan kegiatan puasa. Selain itu juga mempercepat metabolisme karena asupan makan dan segala macam itu lebih ringan, lebih santai dan terjaga. Selain itu juga memperbaiki fungsi otak, itu yang penting juga untuk kebutuhan kita sehari-hari dan memperpanjang usia. Jadi itu ada beberapa manfaat. Selain itu juga bisa ditampil infografis dari Kementerian Kesehatan juga ada. Ya, kita lihat bahwa ketika seorang itu menjalankan ibadah puasa, sesungguhnya tubuh kita juga melakukan detoksifikasi. Nah, nanti kita ada segmen detox nggak di sini? Kayaknya nggak ada. Ya, sebetulnya iya. Kalau detoksifikasi sendiri itu adalah kegiatan yang normal tubuh kita rutin lakukan. Nah, itu jadi sejalan dengan sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Jadi ada 5 organ yang di sini terlibat, yaitu hati, kemudian paru-paru, ginjal. Selain itu juga ada kulit dan ada usus besar. Jadi itu yang sebetulnya detoksifikasi tersebut. Nah, jadi itu organ-organ yang melakukan detoksifikasi. Jadi kita nanti jangan salah kaprah. Ya, sedikit apa yang kita makan untuk puasa untuk detox semua. Belum tentu. Nanti kita lihat lebih jauh, semoga nanti ada terakhir di segmen akhir ada ya. Kemudian juga kita dengan menjalankan puasa, sel-sel dalam organ tubuh kita itu melakukan proses regenerasi yang lebih cepat. Nah, itu lagi. Dan juga dengan berpuasa dapat memperkuat sistem imun atau kekebalan tubuh, terutama di kita masa pandemi COVID ini ya. Cocok sekali ini. Artinya banyak sekali manfaat. Banyak sekali. Tapi kalau sebetulnya sih kalau saya simpulkan dari beberapa infografis yang tadi kita tampilkan atau kita bisa lihat, sebetulnya ada 2 sih secara umum. Yang pertama secara fisik, ya fisik ini ibaratnya kekuatan tubuh dan segala macam yang tadi kaitannya dengan di slide yang sebelumnya yang pertama, infografis yang pertama tadi, ya fungsi organ tubuh yang lain, dan otak dan segala macam. Dan yang kedua fungsi mental. Jadi mental di sini tentunya kita juga kedekatan kita untuk berpasrah, serah diri kepada Allah ya, bahwa kita menjalankan puasa itu kita ikhlas, sabar, kemudian kita juga diminta manfaat untuk ketenangan batin kita ya. Jadi ada 2 manfaatnya, sehingga kalau secara disimpulkan sih
dengan banyaknya begitu, oh ini kita nggak bisa menghafal, tapi secara fisik kita kondisi tubuh terbaiki ya, lebih diperbaiki. Kemudian yang kedua mental, kejiwaan, dan juga sosial kita. Mental tadi termasuk di sosial ya, artinya kita kepekaan sosial, bagaimana merasakan orang dalam kondisi lapar, sehingga tubuh kita menjadi lebih senang, lebih rileks, lebih enjoy, kemudian lebih bahagia karena kita bisa merasakan oh begini rasanya orang lapar. Oke. Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan. Disimpulkan dua aja lah kalau begitu. Oke, baik. Sebenarnya bagaimana sih Pak kondisi di dalam tubuh nih ketika kita berpuasa, Pak? Jadi bisa kita lihat lagi infografis untuk organ tubuh saat berpuasa. Kita bisa lihat bahwa kondisi mulut, dari mulut dulu ya, bahwa mulut kita bisa dalam kondisi berpuasa lebih dari 12 jam sampai 14 jam kita kan. Nah kondisinya, belum lagi kalau di luar negeri ada yang jangka panjang yang lama sekali puasanya. Tapi kondisi mulut saat kosong, dia kan mulut ini menghasilkan kelenjar ludah. Jadi dia nanti kelenjar ludah tetap berproduksi. Dia akan menjadi berproduksi supaya mulut itu tidak kering. Ya, kemudian juga hati yang selama ini juga untuk menawar, kita tahu sebagai penawar racun dan segala macamnya ya, dia sebagai kalau di dalam suatu perusahaan itu quality controlnya, ya dia akan mengontrol semua kegiatan-kegiatan, juga melakukan detoksifikasi dikatakan situ nanti istilahnya ya. Kemudian juga kantong empedu. Nah dalam hal ini kantong empedu nanti dia karena tidak ada makanan yang diproses lagi ya dalam jangka waktu yang cukup beberapa jam, sehingga nanti dia akan menjadi pekat dan itu nanti akan siap empedunya tadi untuk melakukan pemecahan saat nanti berbuka puasa. Nah itu jadi kemudian lambung. Nah di sini lambung nanti juga akan, karena dia begitu kosong juga dia istirahat untuk menghasilkan asam lambung sehingga dia terkontrol asam lambungnya ya, jadi dia dalam kondisi santai istirahat. Selain itu pankreas yang nanti akan menghasilkan untuk insulin. Nah insulin ibaratnya ini kaitannya dengan gula darah. Nah jadi kalau misalnya nanti kita dalam kondisi puasa, pankreas kita dalam kondisi istirahat santai, jadi sehingga tidak memproduksi gula darah yang untuk menghasilkan insulin yang berlebih untuk mengontrol darah, jadi sehingga gula darah kita bisa terkontrol. Orang-orang yang punya kecenderungan untuk penyakit diabetes atau kencing manis. Nah kemudian usus besar dan usus halus. Nah itu juga semua organ tadi dalam kondisi istirahat otomatis kan usus besar dan usus halusnya juga dalam kondisi istirahat lebih santai, tapi dia tetap melakukan proses metabolismenya ya, jadi penyerapannya tetap terjadi, tapi tetap dalam kondisi yang diistirahatkan sesaat untuk berapa jam kayak gitu. Oke. Benarkah Pak puasa ini dapat menjadi salah satu metode diet Pak? Oke. Nah kaitannya misalnya puasa dengan diet ini ya, jadi banyak mengatakan bahwa puasa seperti ini. Nah pada sebetulnya kondisi puasa itu seperti apa sih gitu kan? Kalau memang kita niat puasa itu apa dulu? Niat puasa karena ibaratnya kita sebagai untuk berupaya sebagai seorang muslim melaksanakan kewajiban juga, dan juga sebagai kita sebagai makhluk bahwa kita berpasrah diri. Dan tujuan kita memang menjalankan ibadah puasa adalah lillahi ta'ala ya. Nah tapi kalau misalnya tujuan untuk efek yang lain, misalnya untuk diet, sebetulnya ada kondisi-kondisi tertentu yang mana kalau tidak dikontrol, misalnya udahlah aku mau ikutan untuk puasa tujuan untuk menurunkan berat badan, berarti tujuan kita, niat kita untuk menurunkan berat badan, bukan karena Allah Ta'ala. Ya jadi misalnya, tapi nah yang perlu saya garis bawahi, saya ingin menjabarkan gimana caranya ya. Bahwa sebetulnya dengan puasa itu memang baik sekali, tetapi ada kalanya kita tanpa terkontrol nanti ada episode balas dendam. Paham nggak maksudnya episode balas dendam? Begitu buka puasa kita jor-joran, padahal niat kita juga ingin mengontrol dan memantau berat badan kita kan. Nah itu jadi kenapa jadi puasa itu bisa dikatakan, apakah bisa dikatakan metode salah satu diet? Sebetulnya bisa. Tapi para ahli gizi biasanya tidak menganjurkan puasa menjadi salah satu metode diet. Dengan banyaknya misalnya efek yang lebih banyak. Alih-alih kita misalnya contoh selama ini kita harusnya puasa itu akan menurunkan berat badan tapi apa kenyataannya? Banyak orang yang setelah bulan Ramadan ternyata menambah berat badan, ya kan? Karena apa? Karena pola makannya tadi tidak benar, gitu. Artinya dia misalnya jor-joran, artinya ada istilah balas dendam dan segala macamnya. Jadi itu yang terjadi.
ketika berbuka puasa banyak makan. Itu gitu, tadi ya. pengaturan pola makannya yang belum diatur dengan baik. Oke, baik. Ini Pak, puasa ini apakah bisa memicu penyakit lambung Pak? Nyeri lambung seperti mah misalkan, bisa nggak Pak? Nah itu, jadi sebetulnya kalau melaksanakan puasa dengan baik, gitu kan, dengan diatur pola makannya, nah ya kemudian pola pikirnya juga diatur, maka insya Allah biasanya nih kita akan lambung itu akan bekerja dengan baik. Ya, jadi untuk yang misalnya yang apa tadi yang supaya lambung aman, jadi pastikan dulu sebelum kita puasa, pastikan kondisi tubuh kita dulu. Yang pertama pastikan kondisi tubuh kita. Apakah kondisi tubuh kita saat itu memang sudah siap atau prima? Nah, kemudian kalau memutuskan untuk tidak puasa untuk penyakit asam lambung dan segala macam, dia harus dapat rekomendasi dari dokter. Kalau cuma kita memutuskan sendiri, sebetulnya menurut saya sih belum bijak. Oh, sebetulnya saya gini, tapi belum dari rekomendasi dokter. Nah, keterkaitan ini, jadi jangan lewatkan makan sahur dulu untuk yang punya asam lambung dan segala macam. Karena apa? Karena kalau kita melewatkan sahur, sama dengan memperpanjang waktu puasa kita atau memperpanjang waktu lapar kita. Nah, semakin panjang waktu lapar tadi, makanya akan menurunkan kondisi tubuh kita, bukannya manfaat yang kita dapatkan gitu kan. Nah, kemudian hindari juga makanan-makanan yang berlebihan, ya. Kemudian hindari tapi jaga atur asupan cairannya. Setelah itu batasi makanan yang terlalu manis, terlalu asin, terlalu asam, ataupun yang makanan-makanan berlemak. Khusus ini untuk penyakit lambung tadi juga itu akan terkontrol dengan baik. Jadi sebetulnya kalau mereka memiliki keluhan asam lambung dan segala macam, saya pikir kalau akan bijaksana kalau mereka mengatur pola makan lagi dan lihat dulu kondisi tubuhnya. Kalau memang penyakit lambungnya tadi kronis, mungkin harus dibarengi dengan obat. Mungkin bukan salah satu upaya untuk puasa. Mungkin dia boleh tidak berpuasa. Artinya makanannya sendiri harus diatur seperti itu tadi Pak, ya? Selain itu untuk penyakit lambung tetap ya kita juga selain bukan lambung saja bahwa aturan makan dan pola hidup dan pola pikir ya gaya hidup tadi kita harus atur dengan benar. Kasihan lambungnya ya, kalau lambungnya itu dijor-jorin misalnya kita sahur tanpa makan makanan yang bergizi, contohnya tidak ada sayur atau buah dan makan makanan hanya berupa kering, lambungnya akan jor-joran nanti melakukan asam lambung. Ya, jadi untuk mencerna dan kita juga makan dengan tergesa-gesa tanpa mengunyah dengan pelan-pelan. Nah itu tadi porsinya juga langsung jor-joran besar. Nah itu akan memperberat kerja lambung sehingga banyak keluhan nanti di akhir setelah belum berapa hari gitu kan beberapa jam setelah kita makan sudah ada keluhan lambung perih dan segala macam karena kita makannya juga tidak dijaga, tidak dikontrol. Dan makanan yang kita makan asal gitu kan. Yang penting kenyang perasaan kita, padahal misalnya kita makan nasi aja tanpa ada sayur, mungkin itu akan terasa bahwa kita sudah merasa kenyang, padahal sayur tadi akan memberikan efek lama laparnya. Ya karena apa? Karena sayur tadi sendiri dipecah lambat menjadi glukosa, bukan tidak seperti nasi gitu. Keliru kalau orang mengatakan bahwa makan nasi yang banyak kemudian akan membuat cepat kenyang ataupun makan sayur malah membuat cepat lapar. Itu keliru. Keliru ternyata Pak. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan perbincangan kita lagi siap. Pak. Tahan sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Dan kita juga masih bersama nih dengan Bapak Caturyoda Murtopo selaku Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kabupaten Tabalong. Baik Pak Yuda, melanjutkan perbincangan kita nih. Puasa kan sering kali nih Pak dikaitkan dengan beberapa gangguan kesehatan seperti sakit kepala, sakit perut, sembelit, bahkan kualitas tidur yang buruk nih. Nah, adakah cara yang dilakukan Pak untuk menghindari hal tersebut? Oke, jadi kita keterkaitan dulu nih sebelum masuk ke yang menjawab pertanyaan tadi. Kita ulang lagi dong infografis yang sebelumnya tadi. Nah, kita bisa lihat bahwa dalam yang keterkaitan ini juga kan bahwa mencegah kekhawatiran pasien sakit lambung tadi, kita juga harus mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Ya, jadi karbohidrat yang pemecahannya lama. Salah satunya di dalam sayur.
dan buah tadi, ya. Atau misalnya menggunakan biji-bijian yang namanya biji-bijian utuh. Misalnya kalau yang berwarna, kalau beras yang tipe-tipe beras yang berwarna, mungkin beras merah, beras yang coklat itu, atau beras tumbuk, itu juga bagus sekali. Kemudian hindari kebiasaan berbaring setelah makan. Ya itu juga salah satunya juga nanti untuk yang di sini tadi yang pertanyaan Mbak tadi. Kemudian hindari berbuka puasa dalam porsi besar langsung. Karena tujuan kita berbuka puasa adalah untuk apa? Untuk pertama kali kan kita untuk membuka puasanya kan, artinya ya udahlah pecah puasa dulu lah gitu kan. Artinya saat itu tubuh kita selama 14 jam kurang lebih segitu ya. Kita tanpa puasa dan tanpa minum. Jadi yang kita perlukan saat itu yang adalah sedangkan tubuh kita ini terdiri dari cairan sampai 60-70% kan. Nah, saat kekurangan cairan berarti kita harusnya atau mengalami hidrasi ya, pengurangan. Jangan sampai kita mengalami dehidrasi. Oleh sebab itu pertama kali mungkin anjuran makannya juga kita bawa untuk yang seperti ini, aturan pola makan tadi, kemudian porsi makannya bertahap dulu. Yang istilah takjil ya, jadi takjil kita mungkin bisa makan kurma yang segar atau rutab, kemudian tamar kalau nggak ada yang kering, dan juga minum air putih kan. Anjurannya seperti itu ya. Kemudian hindari stres. Ya, jadi hindari stres itu penting sekali. Kemudian minum air putih yang cukup dan hindari makan makanan yang meningkatkan asam lambung dan obat-obat mengiritasi lambung. Ini untuk lambung tadi. Tapi keterkaitan dengan sakit kepala dan juga misalnya sakit perut, sembelit atau bahkan dehidrasi. Nah, itu keterkaitannya juga nanti ibaratnya ada kemungkinan itu kita dalam salah pola makan. Ya. Di awal-awal kondisi dehidrasi, ya kondisi dehidrasi itu gejala-gejala yang disebutkan tadi. Sakit kepala, mungkin sakit perut, sakit kepala yang pasti mungkin kalau kita kekurangan cairan atau mungkin sakit kepala. Di awal-awal puasa mungkin itu terjadi. Ya, misalnya di awal-awal puasa kita dalam 1 hari atau 2 hari pertama karena kondisi akan menyesuaikan. Tapi begitu kondisi 1 hari atau 2 hari tubuh sudah bisa menyesuaikan, maka kebutuhan sistem metabolisme tubuh akan otomatis berubah. Dalam 1 hari pertama aja sudah misalnya, oh hari ini kita puasa, maka tubuh sudah belajar untuk mengatur jam makan, metabolismenya, ya misalnya beroperasinya bagaimana, itu akan bertahap mereka, ya itu sistem tubuh kita kayak gitu, sehingga sistem homeostasis, sistem keseimbangan tubuh kita tetap terjaga, ya itu. Kemudian misalnya kalau misalnya dehidrasi artinya kebutuhan cairan, kita penuhi kebutuhan cairan kita selama misalnya sampai 8 gelas sehari tetap terpenuhi. Makan makanan yang bergizi dan yang banyak mengandung karbohidrat, ada karbohidratnya, kemudian ada protein, lemak dan vitamin mineral. Jadi seperti itu. Artinya balik lagi ke pola makan tadi Pak. Betul sekali. Selain itu juga pola pikir. Pola pikir yang penting juga. Benar. Baik. Sebenarnya Pak, apa sih benarkah gizi yang dibutuhkan tubuh ketika berpuasa ini sama dengan kebutuhan gizi sebelum kita berpuasa Pak? Gini, jadi apa sih bedanya gitu puasa dengan tidak gitu kan? Kan tubuhnya tubuh kita. Hanya bedanya adalah beda jam makan, ya kan? Kalau misalnya kalau kita waktu makan ya misalnya ya waktu makan kita 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Bedanya kalau untuk puasa hanya pengaturan misalnya jam makan, sahur dan buka puasa, ya kan? Nah, tapi waktu berbuka puasa kita juga bisa diselingi dengan misalnya dengan takjil ringan, ya ringan aja. Kemudian habis itu makan utamanya nanti mungkin di waktu pas habis sholat maghrib, gitu kan? Nah, kemudian nanti setelah tarawih dia bisa mengisi makanan ringan lagi. Jadi misalnya tetap pengaturannya. Kita bisa yuk kita lihat di sini kan ada isi piringku. Jadi tetap pola makan kita tetap isi piringku. Mau di bulan Ramadan, mau bulan Idul Fitri, mau bulan biasa gitu kan, di luar bulan Ramadan maksudnya. Tetap isi piringku. Ya, jadi nanti setengah piringnya tadi kita isi dengan makanan pokok dan lauk pauk, ya kan? 2/3-nya tetap makanan pokok, 1/3-nya adalah lauk pauk. Dan setengah piring lagi ya kan kita isi dengan sayuran dan buah, 2/3-nya sayur dan 1/3-nya buah. Jadi makanan yang ini, pola makan isi piringku ini tetap berlaku dalam kondisi apapun. Ya, jadi itu. Nah, mungkin kita untuk mengenal isi piringku bisa ditampilin. Tahukah kamu isi piringmu menentukan kesehatanmu? Biar kamu di Sabang atau di Merauke,
Perhatikan porsi idealnya ya. Untuk sajian sekali makan, dari setengah piring, 2/3-nya sayuran, 1/3-nya buah. Dan setengah piring lainnya, 1/3 lauk pauk, dan 2/3 makanan pokok. Makanan sehat itu mudah kan? Gunakan pangan lokal di sekitarmu. Ini isi piringku. Jadi nanti kita sambil lihat bahwa tetap kebutuhan air minum kita 8 gelas sehari, nanti kita atur 8 gelas sehari tadi. Jadi misalnya begitu bangun sahur, bangun tengah malam sebelum sahur kita satu gelas. Kemudian pas saat makan sahur 1 gelas. Kemudian waktu berbuka puasa 1 gelas. Setelah salat maghrib ya kita 1 gelas. Setelah itu setelah makan malam kan, habis salat maghrib misalnya 1 gelas. Kemudian setelah salat isya 1 gelas. Setelah salat tarawih 1 gelas. Sebelum tidur kita minum 1 gelas, sehingga jadi 8 gelas sehari. Sehingga kebutuhan itu terpenuhi. Iya, betul sekali. Jadi nanti kita bisa atur itu makanan-makanan kita dalam seharinya tetap sama seperti itu. Kalau untuk aturan makan ketika berbuka puasa dan sahur, ada aturannya nggak sih Pak, supaya tubuh ini tidak kaget gitu? Ya sama, kembali lagi dulu bahwa nanti kita pastikan dulu bahwa selain kondisi tubuh kita untuk berpuasa, kita pastikan bahwa pesan penting utama ya ibaratnya bahwa jangan pernah lewatkan sahur. Upayakan untuk itu. Ya kecuali kalau misalnya memang kondisi bahwa misalnya dia tertidur kemudian baru terbangun setelah orang sudah imsak gitu misalnya contoh ya. Nah itu, tapi kita upayakan untuk tidak melewatkan sahur. Yang penting kemudian hindari makan-makan yang berlebihan, tidak merangsang lambung, misalnya terlalu asam, terlalu manis, terlalu asin, terlalu pedas itu tadi. Kemudian juga jangan yang bergas-gas yang menimbulkan gas pada lambung. Nah selain itu juga cairan tadi dipenuhi. Nah kemudian selain itu kita bisa atur lagi untuk makan minumnya kan. Jadi selama lebih 14 jam mungkin ya, sekitar 14 jam itu tadi, sehingga istirahatnya juga perlu kita perhatikan ya. Di samping makan minum, istirahat juga perlu diperhatikan. Itu. Baik. Adakah aturan makan ketika sahur nih Pak agar tubuh tetap berstamina ketika menjalani ibadah puasa Pak? Saya pikir kalau aturan makannya lagi ya sama dengan sama ini saja lagi tampilannya. Jadi kita atur lagi bahwa intinya bahwa sebetulnya untuk kebutuhan berpuasa kita sebetulnya ibaratnya tubuh kita ini ibaratnya ingin siap-siap melakukan perjalanan panjang. Jadi bagaimana kesan kita tubuh kita diberikan kesan yang pertama untuk makan minumnya seperti apa? Persiapan kita, bekal kita cukup tidak? Amunisi kita. Kalau amunisi yang kita lakukan, misalnya udahlah makan sahur gitu kan, yang asal-asalan sehingga tidak berkualitas, itu akan mempengaruhi kondisi tubuh kita. Yang kenapa? Yang perlu kita perhatikan terutama di makan sahur nih ya. Kalau dia kita terlalu makan yang manis-manis ya, maka akan membuat tubuh menjadi mudah lapar. Ya, jadi mudah lapar. Jadi kalau misalnya kita sahur tuh, kita kemudian makan ini, makan itu gitu kan, yang manis-manis, maka jam berapa nanti? Mungkin jam 10 pagi, perasaan perut itu kayak perih, ingin makan aja. Nah itu kenapa jadi kita hindari juga makanan yang terlalu manis. Kemudian kalau misalnya kita makan yang terlalu asin, nah itu akan mudah cepat dehidrasi. Ya, karena apa? Akhirnya kita misalnya nih makan asin nih, gitu kan. Nah nanti misalnya sebelum dia sempat minum air putih kembali untuk mengurangi dehidrasinya, nanti sekitar jam 10-an nanti dia akan merasa kok haus banget ya hari ini. Nanti yang disalah-salahkan panas matahari. Padahal kondisi tubuhnya saat itu mungkin dia saat itu makan yang terlalu asin-asinan, yang terlalu asin lah intinya ya, karena garam tadi akan mengikat air kebutuhannya. Jadi seperti itu intinya, bahwa kita atur juga pola makan tadi dan pola minum tadi. Kalau terlalu asam lagi nanti kan lambungnya lagi, asam lambungnya akan meningkat. Terlalu banyak lemak, goreng-gorengan dan segala macam juga itu akan membuat lambung mencernanya lebih berat lagi, sehingga bukannya relaksasi, ibaratnya lambung istirahat dengan tenang, dia tetap bekerja dengan berat. Itu yang kita perlu atur. Kalau ditambah minum suplemen ketika sahur bagus nggak sih Pak? Sebetulnya suplemen namanya suplemen tambahan. Kalau misalnya kita bisa memastikan bahwa tubuh kita tuh makanannya bergizi seperti itu, suplemen sebetulnya tidak diperlukan. Hemat saya seperti itu. Ya kalau mungkin nanti ada anjuran yang lainnya sebetulnya, dan suplemen juga tidak begitu memberikan manfaat yang banyak kalau makanan kita sehari-hari juga kurang dari misalnya
dari kebutuhan gizi yang benarnya. Ya karena akhirnya tidak memberikan dampak efek yang begitu signifikan. Jadi sehingga jadi kayak kesannya mubazir. Karena kita tidak makan, hanya mengandalkan suplemen. Ya kemudian akhirnya lalu kita beranggapan bahwa kita sudah makan ini dan itu. Nah, itu juga tidak bijak sebetulnya. Yang bijak sebetulnya kita makan makanan dulu. Makan makanan yang bergizi sesuai dengan isi piringku. Ya kemudian baru kita bisa boleh lah kalau memang diperlukan baru ditambahkan dengan suplemen gitu. Oke, baik. Pak Yuda, sebenarnya ketika kita melaksanakan ibadah puasa boleh nggak kita berolahraga nih? Nah itu, jadi sebetulnya tetap ya bahwa bisa kita lihat slide selanjutnya juga ada. Jadi disiapkan bahwa itu tips beraktivitas fisik saat puasa. Ya, jadi tetap kita harus perhatikan bahwa kondisi tubuh di saat puasa ini tetap kita melaksanakan olahraga, tapi olahraga yang seperti apa? Ya olahraganya tadi kalau misalnya untuk misalnya kondisi santai kayak gini, sebetulnya memang masih dianjurkan untuk aktivitas ringan. Misalnya berjalan kaki, ya ibaratnya mungkin bersepeda ringan. Anjuran 30 menit per hari juga ringan seperti jogging atau berjalan cepat masih dianjurkan. Mungkin ya, misalnya jam 5:30 atau berapa sore itu juga sebetulnya bisa aja. Tapi kita pastikan dulu sebelum melakukan aktivitas yang seperti ini, kondisi tubuh kita harus yakin bahwa kita tidak akan dehidrasi dan tidak perlu keluar keringat yang banyak. Ya, hanya melakukan aktivitas ringan. Ya, artinya di sini kita bisa lihat kondisi tubuh kita jangan sampai lelah dipaksakan. Ya, nah kemudian kalau ingin juga berolahraga sebetulnya memang setelah makan utama di malam hari kita perlu juga sih olahraga santai tapi cukup yang indoor. Ya indoor olahraganya tapi tidak berat lah, tidak terlalu berat untuk kondisi tubuh karena tubuh juga perlu istirahat waktu di malam hari. Ya. Untuk waktunya gimana Pak? Ada yang waktu yang tepat untuk olahraga? Sebetulnya pada yang dapat anjuran yang saya terima, saya baca juga beberapa literasi yang saya pelajari, 3 jam sebelum tidur itu sebetulnya kita upayakan untuk makan dan juga olahraga itu ada jarak waktu yang sekitar minimal 3 jam lah. Sebetulnya, tapi paling enggak ya udahlah 2 jam lah gitu. Artinya sebelum kita waktu tidur jam berapa kita waktu tidur, kemudian 2 jam sebelumnya kita sudah selesai beraktivitas dan juga makan gitu loh. Tapi kalau minum masih bisa makan makanan yang berat ya. Jadi kalau misalnya hanya makan sebelum misalnya kita makan apa gitu, makan buah dan sayur sebelum tidur juga nggak masalah. Tapi misalnya jaraknya tadi ya setidaknya 2 jam lah. Kalau terlalu 1 jam mungkin ya udahlah, yang penting ada jarak lah dulu ya karena dia ada sistem metabolisme. Jadi waktu tubuh kita istirahat, waktu tubuh kita istirahat, nah nanti dia tetap bekerja. Metabolisme misalnya memecah lambung kita bekerja bergerak, nah itu yang kasihan kan pada tubuh saat itu adalah relaksasi. Oke, baik. Kita melanjutkan perbincangan kita lagi Pak ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai mitos atau fakta seputar berpuasa. Jadi tetaplah di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah Pak Yuda, di segmen ketiga ini atau segmen terakhir kita akan membahas nih mengenai mitos atau fakta seputar berpuasa yang tengah beredar nih di masyarakat. Dan akan dijawab langsung ya oleh Pak Yuda. Boleh. Oke, baik. Mitos atau fakta yang pertama, berbuka dengan minuman dingin bikin tubuh lebih cepat segar. Gimana Pak? Gini, sebelum saya menjawab mitos atau fakta, bahwa sebetulnya kalau kondisi tubuh kita saat puasa, kondisi tubuhnya kita hangat, gitu kan? Jadi kalau kita minum minuman yang manis, yang dingin, otomatis tubuh kita saat itu masih belum semuanya terbakar ya, artinya belum termetabolisme. Kemudian juga kalau kita misalnya minum minuman yang hangat, maka tubuh akan langsung otomatis merasa keluar semua energinya dan juga rasa haus itu kan cepat langsung hilang. Berarti ini jawabannya mitos. Oke, selanjutnya mitos atau fakta berbuka puasa harus dengan yang manis. Gimana Pak? Nah kalau ini mending kita lihat dulu deh hadis yang ada, kita lihat ada beberapa. Nah ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda berbuka dengan kurma yang basah atau rutab, dan jika tidak ada rutab maka berbuka dengan puasa yang kering atau kurma kering atau tamar. Tapi jika tidak ada tamar maka minum dengan 1 tegukan air. Jadi tidak mesti bahwa kurma tadi dikatakan
yang manis-manis tidak, tapi karena memang kondisi buah segar itu memang mengandung glukosa atau yang fruktosa dan yang bisa membantu menghilangkan rasa rasa manis membantu rasa manis di lidah kita juga enak. Jadi seperti itu. Lalu kita beranggapan bahwa berbuka puasa harus yang manis-manis. Jadi sebetulnya kita kembali lagi bahwa apa tadi pertanyaannya? Next. Berbuka puasa harus dengan yang manis itu masih mitos. Mitos ya ternyata. Oke, lanjut. Mitos atau fakta berpuasa tanpa sahur berbahaya bagi kesehatan. Gimana Pak Yuda? Nah, kondisi kita berpuasa itu adalah lapar dan haus ya, kita tahan lapar dan haus. Jadi kita bicara masalah ini sih bukan soal emosi dan segala macam, tetapi kondisi lapar dan haus yang biasanya sampai 14 jam. Kalau seandainya kita misalnya berpuasa tanpa sahur di barunya terakhir kali makan misalnya pas jam 10 malam, kita tambah lagi dong, misalnya jam 10 malam sampai jam 5 berapa jam tuh? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 14 jam tambah 7 jam kan sekitar 21 jam kita dalam kondisi puasa. Sehingga metabolisme yang seharusnya cuma pemecahan glukosa dan juga kemudian pemecahan glikogen di hati memecah lemak, sehingga ada kemungkinan nanti protein yang ada di lemak juga pemecahan protein juga bisa terjadi. Nah, kalau sudah protein itu terjadi itu kan di otot. Sehingga akan menurunkan massa otot tubuh kita. Salah satunya itu. Jadi sebetulnya ini adalah fakta. Ya, kita jangan berbicara yang banyak lagi, itu contoh satu aja. Itu fakta. Selanjutnya, mitos atau fakta, puasa dapat mendetoks atau membersihkan racun dalam tubuh. Nah, kita kembali lagi soal masalah detoksifikasi tadi kan, ada 5 organ yang berperan di sini, hati, ginjal, kemudian paru-paru, usus besar, dan juga kulit. Jadi organ-organ yang ini tadi akan terbantu dengan puasa yang benar, tapi catatannya kalau pola makannya juga salah, keliru, misalnya kita makannya asal-asalan, tidak misalnya puasanya tidak misalnya mengatur pola makan yang benar, misalnya kalau upayakan dengan isi piringku tadi ya, atau misalnya hanya makan nasi saja atau apa, itu juga tidak membantu untuk atau melaksanakan detox bagi tubuh. Ya, tapi malah memberikan racun bagi tubuh kadang ya, karena hanya sebagian saja yang dipenuhi dan tubuh kita perlu itu ya. Jadi sebetulnya ini jatuhnya lebih tapi ke arah ke sini, iya, tubuh kita saat puasa memang memberikan detox atau pelaksanaan detox yang menguraikan zat-zat racun, mengeluarkan dan segala macamnya. Jadi itu bisa dikatakan sebetulnya fakta ya. Oke, yang terakhir, mitos atau fakta, ibu menyusui tidak boleh berpuasa karena dapat menurunkan kualitas ASI. Gimana nih Pak? Nah, jadi sebetulnya untuk kualitas ini kita berbicara ataupun kuantitas, sebetulnya pada kondisi ibu yang puasa atau ibu yang tidak berpuasa sebetulnya bisa sama. Karena ASI-nya sendiri dihasilkan bukan dari langsung makanan yang kita makan sehari itu langsung jadi. Memang dari cadangan tubuh. Mungkin bisa lihat dulu. Nah, ini. Jadi berpuasa bagi ibu menyusui secara umum tidak ada perubahan ya, kualitas dan kuantitas gizi makronya ya, terutama karbohidrat, protein dan lemaknya. Pada ASI itu pada ibu menyusui yang menjalankan puasa. Tapi memang ada sedikit perubahan ya, penurunan kadar zat gizi mikro misalnya pada ASI kalium, zinc, magnesium saat ibu berpuasa. Tapi tidak menyebabkan kualitas ASI juga menurun. Jadi itu bisa kita katakan, mana pertanyaannya? Bahwa ibu menyusui tidak boleh berpuasa karena dapat menurunkan kualitas ASI itu adalah mitos. Karena yang penting ibunya makan juga sesuai dengan isi piringku dan juga makan makanan yang bergizi dan seimbang serta memenuhi kebutuhan cairannya. Maka ini akan menjadi mitos. Oke, baik. Terima kasih Pak Yuda atas informasi yang diberikan hari ini nih ya. Semoga Pak Yuda puasanya lancar nih sampai akhir. Saya doakan juga semua di sini dan seluruh kru Pita Balong yang ada. Oke, baik. Ya pemirsa, sekian Ruang Sehat episode kali ini. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Saya Nova Arianti mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.